Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amin seperti biasa. Kita bahas materi tentang mata pelajaran IPS. Mari kita lanjutkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran. Baiklah, kita lanjutkan kembali mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Materi kita kali ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki dua bentuk. Yang pertama disebut asosiatif, yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk yang kedua adalah disosiatif, yang terdiri dari persaingan, kontravensi, dan konflik. Pengertian interaksi sosial asosiatif yaitu proses interaksi peranata sosial yang menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial dan mendorong terbentuknya peranata, lembaga, ataupun organisasi sosial. Macam-macam bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama, yaitu kemampuan seseorang untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain atau secara berkelompok dalam rangka menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan yang ditentukan. Yang kedua, akomodasi, yaitu suatu bentuk hubungan sosial ke arah terciptanya kesepakatan antara dua pihak yang tengah berselisih. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok. Yang keempat, akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi, tetapi tidak melenyapkan sifat asli dari kebudayaan itu sendiri. Berikut bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan. Kerukunan terdiri dari gotong royong dan tolong-menolong. Contohnya, masyarakat bekerja sama atau gotong royong membuat saluran irigasi. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Contoh dalam skala kecil, misalnya tawar-menawar dalam hal barang dagangan di pasar. Yang ketiga, kooptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari keguncangan. Misalnya, penerimaan kelompok lain dalam suatu organisasi dalam rangka menghindari keguncangan. Yang keempat, koalisi, yaitu kerjasama atau bergabungnya dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Biasanya koalisi dilaksanakan oleh partai politik. Dari partai-partai yang berbeda memiliki tujuan yang sama, mereka melaksanakan koalisi. Yang kelima, ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang mengerjakan suatu proyek bekerja sama dalam rangka mencapai keuntungan bersama. Yang kedua, bentuk asosiatif yaitu akomodasi. Macam-macamnya terdiri dari yang pertama, pemaksaan. Penyelesaian masalahnya harus dilakukan dengan paksa, contohnya ketika kita melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Maka penyelesaian harus dipaksa oleh penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Yang kedua, kompromi.
Permasalahan dicari jalan keluarnya melalui berbagai macam persamaan dan menghindari beberapa perbedaan. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu permasalahan yang biasa diselesaikan melalui jalur hukum pengadilan internasional. Misalnya, sengketa wilayah antar negara, maka diselesaikan melalui sidang arbitrasi internasional. Yang keempat, mediasi. Penyelesaian masalah melalui pihak ketiga yang dimintai nasihat atau masukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kelima, toleransi, di mana suatu kelompok menerima kelompok lain sebagai sesuatu yang derajatnya sama. Yang berikutnya, konversi. Biasanya penyelesaian dilakukan melalui adanya dua kelompok yang salah satunya memiliki kekuatan lebih besar dibanding yang lain, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Misalnya permasalahan antara adik dan kakak, biasanya kakak akan lebih mengalah. Begitu juga dengan anak dan orang tua, maka orang tua lebih mengalah. Yang berikutnya, konsiliasi, di mana permasalahan kelompok diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Duduk dalam suatu perundingan, kemudian dicarikan jalan keluar. Yang berikutnya, stalemate. Apabila ada dua kelompok yang memiliki kekuatan yang sama, kemudian mereka seiring waktu akan selesai dengan sendirinya. Yang terakhir, adjudikasi, yaitu penyelesaian dengan cara mengajukan di meja hukum atau melalui pengadilan. Yang berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah sikap untuk mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga menerima kelompok lain atau kebudayaan lain menjadi satu kekayaan bersama. Asimilasi akan mudah terjadi apabila yang pertama ada sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sosial maupun yang lain, sehingga akan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, biasanya melalui perkawinan campuran antara kelompok yang berbeda, sehingga kesemuanya saling menghargai. Yang keempat, dari interaksi sosial asosiatif, yaitu akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua atau lebih kebudayaan yang masing-masing tidak menghilangkan sifat aslinya. Contoh akulturasi terjadi misalnya dalam bentuk bangunan Masjid Kudus. Di situ ada percampuran budaya Jawa, di mana budaya Jawa berciri khas dengan tiang-tiangnya yang banyak. Ada budaya Hindu yang bertingkat-tingkat, ada juga yang bercorak Islam. Ini percampuran beberapa kebudayaan, tetapi tidak meninggalkan ciri khas aslinya. Bentuk interaksi yang kedua adalah disosiatif. Proses sosial disosiatif artinya proses sosial yang mengarah pada konflik atau dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Macam-macam bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, persaingan, yaitu suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua, kontravensi, yaitu suatu bentuk interaksi sosial
yang ditandai adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, disebut konflik, yaitu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Contoh bentuk persaingan atau disebut juga kompetisi. Lomba tarik tambang. Yang kedua, kompetisi sepak bola. Yang ketiga, persaingan dalam ujian atau belajar untuk memperoleh nilai yang terbaik. Yang keempat, usaha di pasar. Ini adalah persaingan. Dilihat dari sisi positif, persaingan akan bagus untuk menambah semangat atau daya juang. Tapi dilihat dari sisi negatif, bisa jadi persaingan itu akan menimbulkan satu konflik. Yang kedua, kontravensi. Contoh kontravensi adalah terjadinya suatu perseteruan atau pertikaian. Bisa jadi kontravensi ini terjadi sesudah kompetisi, sebelum terjadinya konflik. Kontravensi ini suatu keadaan bisa kembali lagi normal apabila dilaksanakan akomodasi. Tetapi jika akomodasi tidak berhasil, bisa jadi kemudian menimbulkan satu konflik. Yang ketiga, interaksi yang disebut dengan konflik, di mana dua kelompok atau lebih saling menunjukkan kekuatan untuk mencederai yang lainnya. Konflik ini adalah satu hal yang negatif, tidak perlu ditiru, karena bagaimanapun hasil akhir dari konflik ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi kedua kelompok. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.